berbahagia untuk mengikuti ibadah kita. Kita siapkan hati kita serahkan semua ke dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita ambil sikap saat teduh. Mari kita saat teduh. Saat teduh selesai. Kita akan menyembah Tuhan. Kasih Allah sungguh telah terbukti pada kita. Kita harus menyembah Dia. Kusembah, kusembah, kusembah Kau Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Firman-Nya, "Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu." Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kehidupan, napas kehidupan kepada kami dalam waktu hari yang baru ini. Patutlah kami memuji memuliakan Engkau sebelum kami memulai aktivitas kami di pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan di dalam beribadah di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Di waktu kita susah, di waktu kita sendirian, Tuhan Yesus akan selalu menemani kita. Kita angkat lagu pujian kita dengan
semangat, dengan penuh sukacita. Ada satu sobatku, anak-anak kami di rumah kami undang untuk kami berdiri. Terima kasih Bapa yang baik buat berkat-Mu dan penyertaan-Mu yang selalu Engkau berikan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat hari ini kami bisa melaksanakan ibadah kami meskipun hanya dilakukan secara daring. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Sekolah Metodis Telapan. Tuhan, berkatilah orang-orang yang terlibat di dalam Sekolah Metodis Telapan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua dan guru-guru kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati mereka, lindungi mereka Tuhan Yesus, berikan selalu umur panjang, kesehatan, dan rezeki. Oh Tuhan, berkatilah juga kami, anak-anak-Mu yang sedang melaksanakan ujian. Bapa, biarlah Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami setiap murid-murid yang ada di Sekolah Metodis Telapan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat dunia ini Tuhan yang sedang dilanda COVID-19. Bapa, kami mohon kepadamu Tuhan, hilangkanlah segera COVID-19, biarlah kami bisa melakukan segala aktivitas kami seperti biasa. Tuhan, kami juga berdoa buat orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan Tuhan. Ringankanlah masalah mereka, biarlah mereka merasakan kasih setia-Mu. Bapa, ini kami adalah manusia yang berdosa yang tidak luput dari dosa Tuhan. Ampuni kami Bapa, biarlah kami layak dipanggil anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama anak-Mu, kami berdoa. Amin. Dengan
kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami Engkau berikan kesehatan, kekuatan. Kami datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirman Engkau, kami sudah siap untuk menerima, mendengar, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik anak-anak Bapak, kita membuka Matius pasal 21. Matius pasal 21 ayat 23. Kita membaca bersama-sama Matius pasal 21 ayat 23. Sudah ketemu? Mari kita baca dalam nama Tuhan. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Ayat 23. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Setelah kita baca ayat 23 ini, maka tema firman Tuhan di pagi hari ini, ya, temanya adalah tenang. Apa anak-anak Bapak? Tenang. Di tengah situasi yang buruk, apapun dan dimanapun, sikap yang paling kita butuhkan adalah tenang. Ini merupakan sikap yang dibentuk, bukan bawaan. Artinya, untuk menjadi tenang, orang harus bersedia belajar dan dibentuk oleh banyak pengalaman-pengalaman di dalam hidupnya. Bagaimana supaya engkau tenang? Contoh, ya, engkau sebentar lagi mau menghadapi ujian. Katakanlah ujian semester. Engkau bisa tidak tenang atau ragu atau was-was bila engkau, anak-anak Bapak, tidak mempersiapkan dirimu untuk belajar. Maka kelihatan di waktu ujian engkau tidak tenang, galau, ya, dari tingkah lakumu bisa dilihat. Tetapi bagaimana supaya bisa tenang di dalam ujian itu? Ya, engkau harus mempunyai persiapan yang matang. Persiapan yang matang. Maka, ya, bila ujian itu tiba, engkau duduk, ya, engkau dapat membaca, dan dari sikapmu, ya, tindak tandukmu, engkau tenang. Berarti engkau penuh persiapan. Di dalam pembacaan firman Tuhan Matius 21 ayat 23 ini dikatakan di sini bahwa, ya, Yesus mendapat pertanyaan dari siapa, anak-anak Bapak? Dari imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi. Di mana itu terjadi? Itu terjadi di dalam bait Allah. Ya. Mereka membuat pertanyaan kepada Yesus. Apa pertanyaannya? Dengan kuasa apa engkau dapat melakukan hal itu? Maksudnya apa itu, anak-anak Bapak? Mereka bertanya dengan kuasa apa? Maksudnya adalah bahwa sehari sebelum, ya, pertanyaan ini mereka lontarkan kepada Yesus dalam bait Allah, sehari sebelumnya Yesus telah melakukan, ya, hal-hal yang spektakuler
Apa itu? Yesus marah di dalam memasuki bait Allah. Kenapa dia marah? Karena Yesus melihat bahwa di jalan-jalan mau ke bait Allah itu sudah terjadi, ya, sudah terjadi, ya, seperti pasar. Apa itu seperti pasar? Jualan. Apa itu jualan? Banyak orang-orang yang berjualan, ya, berjualan burung merpati, kambing domba. Untuk apa itu? Untuk, ya, penghapusan dosa. Dan juga terjadi di sana jualan penukaran uang. Iya. Jadi di seputaran bait Allah itu terjadi, ya, hiruk pikuk seperti pasar. Di waktu Yesus melihat ini, Yesus sangat marah. Di dalam kemarahannya dia, ya, menghancurkan, menunggang-langgangkan semua, ya, meja-meja yang ada di sana. Dia taburkan itu, dia lepaskan semua domba-domba kambing itu, dia terbangkan semua burung-burung merpati itu, burung tukukur itu, dan dia obrak-abrik semua meja-meja penukar uang itu. Dia sangat marah. Dan dia katakan, jangan kotori, ini adalah rumah Bapakku, rumah doa. Setelah itu dia berangkat ke sana, dengan murid-murid dia melihat ada sebatang pohon ara yang sangat rimbun tapi tidak ada buahnya. Dan Yesus ketika itu juga mengutuk dan mengatakan kepada pohon ara itu, keringlah dan engkau tidak berbuah lagi. Maka seketika itu juga anak Bapak, pohon ara itu daun-daunnya kering semua. Sungguh luar biasa. Dan inilah yang menjadi pertanyaan imam-imam kepala, ya, dan tua-tua orang Yahudi itu. Dengan kuasa apa engkau melakukan itu? Yesus sangat tahu apa yang ada di hati pikiran mereka. Ya. Dan Yesus tahu bahwa mereka ingin menjebak Yesus itu sendiri. Ya, dan menanyakan otoritasnya. Tetapi sebelum Yesus jawab itu, Yesus mengajukan, ya, satu pertanyaan kepada mereka. Apa yang Yesus katakan pertanyaan itu? Ya, dengan kuasa apakah Yohanes melakukan baptisan? Itu pertanyaan Yesus yang dilontarkan Yesus kepada imam-imam kepala itu. Maka mereka berdiskusi dan mereka menjawab, ya, mereka katakan kami tidak tahu. Ya. Dan mereka juga katakan, iya, kalau kita katakan dari kuasa manusia, ya, sedangkan Yohanes adalah, ya, nabi, maka mereka nanti dilempari orang dengan batu. Dan akhirnya mereka berdiskusi dan menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan bagaimana jawaban Yesus tentang pertanyaan mereka? Karena mereka tidak mau menjawab dan tidak tahu menjawab, Yesus juga katakan, aku juga tidak mau menjawab pertanyaan kalian. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Anak-anak Bapak, di waktu Yesus menjawab mereka, disinilah dibutuhkan ketenangan itu, ketenangan Yesus. Dia tidak galau dan tidak sembarangan menjawab pertanyaan itu, tetapi dia pikirkan dan meminta hikmat daripada Bapaknya. Apa yang akan dijawabnya? Apakah tenang, apakah menjawab? Dia pikirkan itu. Selaku kita anak-anak Tuhan, selaku engkau anak-anak Tuhan, selaku engkau pelajar, ya, maka engkau juga di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan anak-anak Bapak, di dalam berdiskusi, engkau jangan terus amburadul, ya, menjawab pertanyaan itu. Jangan terus mengeluarkan sesuatu, tetapi pikirkan, minta hikmat daripada Allah. Apa yang engkau jawab itu tenang, ya. Di dalam situasi dan kondisi seperti apapun, ya, engkau harus tenang, ya, tenang dan meminta hikmat. Dan dalam situasi kita sekarang, kau tahu bahwa kita masih mengalami pandemi COVID-19 di level kedua. Ya, bagaimana engkau di dalam pembelajaran tatap muka? Apakah engkau tenang menghadapinya atau galau? Tentu di sini
anak-anak Bapak diajak untuk tenang supaya bisa lagi kembali belajar seperti semula, tatap muka dengan guru-gurunya, dengan kawan-kawannya di dalam kelas. Tenang, jangan galau. Ya. Supaya engkau sehat. Ya. Apa yang dikatakan oleh Yesus, engkau ikuti. Ya. Bagaimana supaya tenang? Engkau harus mengikut peraturan pemerintah, prokes. Ya, prokes itu harus ketat, pakai masker. Jangan engkau lepas-lepas maskermu. Cuci tangan, jaga jarak. Kalau udah siap belajar, pulang. Jangan ngumpul-ngumpul. Pulang terus. Jangan ada berkumpul-kumpul lagi di sana-sini. Pulang. Itu anjuran pemerintah supaya terhindar daripada COVID-19 ini. Dengarkan itu. Dengarkan Tuhan dan lakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini karena firman-Mu telah kami dengarkan. Engkau melakukan yang sangat luar biasa untuk menghadapi orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala dengan suasana tenang, hati yang tenang. Sehingga mereka tidak bisa menjawab apa yang Engkau katakan. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak kami juga mengajarkan Tuhan di dalam memulai tatap muka ini supaya mereka di dalam kelas tenang dan tenang sehingga bisa mengikuti pembelajaran, belajar seperti biasa. Berkati mereka, berkati guru-gurunya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beripuji. Terimalah berkat-Nya di pagi hari ini. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, boleh memberkati engkau sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Salam.